Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna syarral umuri muhdatsatuha. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sebagai biasanya kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma salli ala nuril anwar bisirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ma'asyiral muslimin, di hadapan saudara malam ini adalah diktat yang ke-29. Judulnya Beginilah Ikrar Islam. Sebelum saya menguraikan isi dari diktat ini, maka izinkanlah saya lebih dahulu membuat semacam muqaddimah, kata pengantar, untuk lebih mendekatkan kita dengan isi diktat yang ada di tangan saudara ini. Ma'asyiral muslimin, tidak ada jalan untuk menemui Allah, untuk menemui keridhaan Allah, untuk menemui kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Sebab ada kebahagiaan dunia saja, tidak sampai akhirat. Saya jelaskan di sini, tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Tidak ada jalan untuk mendapat keberkahan dan kekuatan batin dan lahir. Tidak ada jalan untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ringkasnya, tiada pintu yang dapat mempertemukan kita dengan Allah dalam hakikat dan kesempurnaan tauhidnya kecuali Islam. Islamlah satu-satunya pintu yang dibiarkan oleh Allah terbuka dan akan dibiarkan tetap terbuka sampai hari kiamat. Sampai yang tekak mengerti. Sampai yang lari datang masuk ke pintu itu. Dan tidak ada jalan lain. Semua pintu sudah ditutup. Qul innal huda hudallah. Titik. Karena itu, saudara-saudara, kita, pemeluknya, yang sudah menerimanya, harus mengetahui benar-benar. Mengetahui seluk-beluknya. Mengetahui ta'rif dan tafsirannya yang sejelas-jelasnya. Seperti, jika seandainya saudara akan beli rumah dan akan menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal, saudara pasti akan mencari keterangan-keterangan tentang lebarnya, luasnya, tentang atap-atap dan kayu-kayu di adu bumbungnya, kuat apa sudah rapuh, berapa kamar, ada listrik atau tidak, air atau tidak, dan begitu seterusnya. Sampai saudara betul-betul mantap bahwa rumah ini tidak perlu kulihat, sebab sudah ku ketahui. Bahkan ada yang sampai memerlukan lagi dilihat.
tahu ukurannya inci per inci. Begitu cara orang mau puas menempati satu rumah. Lebih-lebih lagi jika kita akan menyandang agama yang akan menjadi dan menutupi kebutuhan-kebutuhan rohani dan jasmani kita, maka sudah sepantasnya lah kalau kita mengetahui benar-benar agama itu. Saudara-saudara yang terhormat, seharusnya tiap muslim menjadi ahli agama. Ahli agamanya. Ahli dalam agamanya sendiri. Lebih dulu. Dia tidak diwajibkan oleh Allah untuk menjadi ahli dalam agama-agama lain. Sebab itu tidak menyangkut dia. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Urusan-urusan agama yang sudah tidak otentik lagi. Urusan-urusan kitab suci yang dirusak oleh umatnya sendiri. Itu tidak menjadi urusan kita. Walaupun kalau kita mengetahui sejarah itu, toh tidak sampai luput dari manfaatnya. Sebab kita harus hati-hati pada kitab suci yang ada di tangan kita. Dan yang diserah terimakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Tetapi hal itu tidak menjadi kewajiban kita. Jadi kita atau tiap muslim harus menjadi rajul din. Harus Islamis minded. Minded dalam Islamnya. Berpikir itu Islam. Dia tidak mengenal apa-apa kecuali Islam. Apa sebabnya? Apa itu fanatik? Tidak. Itu menunaikan sebagian kecil dari tugas wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari tugas inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Bagi kita sekarang ini, satu-satunya umat wasat yang masih terpelihara utuh kitab sucinya, masih terpelihara utuh riwayat hidup nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana tiap ajaran yang kita perlukan sudah di dalam sunnat itu. Kalau tidak ada jelasnya dalam Quran sebagai nas sharih, maka sunnatnya akan penuh menjelaskan itu. Sampai arena gelombang naik turunnya sejarah itu dalam sunnah. Sampai hari-hari seperti ini sudah ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah pantas seorang muslim hidup tidak mengetahui hal-hal semacam itu dari agamanya yang ia anggap betul, yang ia anggap segalanya itu sah, yang dia anggap otentik? Sungguh tidak pantas. Karena itu saya katakan, kullu muslim kalau sudah mulai balik harus menjadi rajul din. Lebih-lebih lagi si muslim di zaman ini hidup di tengah-tengah arena pergolakan dalam ideologi. Ini tempat yang banyak orang kepreset. Banyak orang sesat. Banyak orang keliru. Sebab dalam masa perjuangan ideologi seperti sekarang, maka yang lebih mengerti tentang agamanya akan lebih ulet mempertahankannya. Yang lebih mendalam akan lebih kuat hujahnya dalam menjawab tuduhan-tuduhan lawan. Sebab lawan sekarang tidak berpedomankan kebenaran. Tidak mengakui kebenaran. Sekarang mereka membungkus kebatilan itu dengan bungkus kebenaran. Salah-salah pikir kita telan itu kebatilan. Yang bungkusnya kebenaran. Salah pandang. Botol yang tertulis di mereknya kecap nomor 1.
kita gelogok gitu saja. Tiba-tiba dalamnya karbol. Matilah kita. Karenanya kita harus menguatkan hasatus syam. Kita buka dulu. Bukan kecap. Ini lisol. Ini summun naqi'. Suara ini false. Bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kita kembalikan kepada alamat yang kita ada. Gaya ini bukan gaya Nabi. Kita kembalikan. Kita tidak amalkan. Ini sebabnya. Tujuannya. Supaya wajah Islam ini bersih, putih, kuning, bercahaya. Tidak penuh-penuh dengan kokul-kokul dan bid'ah-bid'ah dalalah yang merusak wajah Islam itu. Hari-hari ini wajah Islam berubah. Orang sekarang menganggap Islam yang sebenarnya itu masih di dalam buku-buku hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Masih dalam Quran yang kita baca. Tetapi yang dipraktekkan sudah jauh daripada Islam. Kalau ada pertanyaan, lah kok umat Nabi Muhammad SAW bisa mempraktekkan dalalah seperti ini? Jawabnya mudah. Tidak ahli dalam agamanya. Mudah menyerobot kebiasaan orang lain. Mudah menyadap akhlak orang lain. Mudah meniru. Dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin. Bahkan orang yang mengerti agama Islam sekarang akan lebih bisa menarik orang di luar lingkaran Islam. Jelasnya, setidak-tidaknya ia tidak dapat dipengaruhi dengan benda-benda dan lain-lain sebagainya. Apa sebab kita kebobolan paham-paham yang diselinapkan oleh lawan kita? Tidak lain karena kita tidak mengerti. Tidak mengerti jawabannya. Saya dengar dari salah seorang dokter mengatakan bahwa juru rawat dan bidan-bidan Islam, muslimat, anaknya haji-haji, anaknya kiai, itu diasramakan di salah satu tempat oleh yang mempunyai sekolah-sekolah kebidanan itu. Dan oleh rumah-rumah sakit golongan lain. Diasramakan di satu tempat. Sengaja kamar-kamar itu diperbanyakkan agamanya yang tuan rumah. Sehingga ini juru rawat muslimat ini mau sembahyang itu riko, kata orang Jawa. Yang terpaksa dia sembahyang, sholat, ada suara-suara insinuasi dan ejekan. Aku tadinya tidak menyangka bahwa Anda masih memegang teguh agamanya buru-buru ini. Ini agama bukan agamanya orang intelek ini. Agamanya orang desa-desa dan buru-buru itu. Itu anak kalau kurang pengertiannya tentang din, pertama dia tidak bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab sekali, dua kali, diserempet lagi sekali, diserempet lagi dua kali, dia masuk Kristen. Dan inilah yang terjadi. Puluhan yang merubah agama karena soal-soal begini. Karena dia tidak mengerti. Apa sebenarnya agama kaum intelek? Apa itu intelektualisasi? Apakah itu yang dikatakan keahlian dan kepinteran? Ini terjadi, saudara. Kita bukan menggugat, tetapi kita ini harus sadar. Lalu dikatakan apa perlunya kalau anak-anak sekolah misalnya sama-sama di SMA. Ditanyakan apa perlunya itu agama, motong tangan orang itu kan kejam itu. Lah kalau kepada menghadapi perempuan dikatakan wah kamu ini perempuan oleh Islam ini dipingit saja. Kalau kamu masuk Islam tetap Islam nanti kamu diwayu. Seakan-akan Islam itu ada dalil yang bisa dilihat oleh siapapun. Bahwa Islam itu menyuruh umatnya untuk kawin lebih dari satu. Padahal tidak ada sama sekali itu dalam Al-Quran. Dan tidak ada sekali dalam hadis. Kalau ada maka itu hal darurat.
Suatu yang sudah tidak bisa tidak. Tidak ada pilihan lain kecuali zina atau kawin lagi satu. Misalnya istrinya sakit. Tidak bisa melayani suami. Dia sudah punya anak banyak. Akan dicerai. Haram. Dia tidak ada salahnya. Dan ini suami tidak bisa dilayani. Di bidang-bidang lain. Dia harus memilih. Apa dia zina. Apa dia kawin lagi satu. Kata Islam. Jangan melanggar hukumku. Kamu ku beri kesempatan. Satu lagi. Sama sekali tidak ada menganiaya itu perempuan. Dan orang Eropa sekarang ini. Yang intelek. Justru mengatakan itulah satu-satunya jalan. Tinimbang kita jadi sampah di jalan begini. Seperti kupu-kupu malam saja. Daripada gini kan lebih baik kita punya suami saja terang-terangan. Kenapa kita dibujui? Orang Eropa sendiri sekarang suaranya sudah begitu. Mereka pura-pura menutup ini. Pura-pura tidak mau itu dan tidak mau ini. Tapi mereka berzina tiap malam 5 kali. Misalnya. Jadi dia kawin 5 kali. Tidak sah. Kenapa Islam mau dikritik dalam soal ini? Islam tidak menyuruh umatnya kawin. Kecuali satu. Wa in khiftum an la ta'jilu fawahida. Aw ma malakat aymanukum. Ma'asyiral muslimin, ini semuanya harus kita ketahui jawabannya. Apa sebenarnya wajah Islam yang sebenarnya itu apa? Ada orang yang mengatakan, iya pakai rok itu tandanya maju. Pakai rok semua gadis-gadis kita. Seakan-akan tidak ada kemajuan kalau tidak pakai rok. Sebenarnya tidak betul. Pakai rok adalah kemunduran. Tapi lihainya orang yang membuang kotoran ini dibungkus coklat. Orang yang tidak tahu, dia kira itu coklat. Dan inilah keadaan umat Islam di dunia sekarang. Semua gadis kita pakai rok, lebih senang pakai rok. Kalau saudara adankan di kupingnya seorang gadis sekarang, Nabi Muhammad SAW melarang kamu pakai ini. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya. Dia bakal tutup kuping. Masih terpengaruh oleh insinuasi dan bisian-bisian setan-setan bertopeng manusia itu. Karenanya saya katakan, tiap kepala sekarang, muslim dan muslimah harus menjadi rajul din. Jangan ada orang yang tidak tahu agamanya. Jangan ada orang yang buta huruf tentang agamanya. Lebih baik buta huruf Latin dari huruf Yunani dan Greka daripada buta huruf agama. Betul itu orang tua-tua dulu bilang. Apa belajar apa? ABC, ojo DC. Agamamu DC. Sahih, itu betul. Rupanya sekarang baru kita nikmati kata-kata itu sekarang. Tepat itu. Sebab lawan-lawan kita itu pandai menisik jarum fitnah. Mereka mempunyai kader. Umat Islam di mana-mana dikibuli, dibohongi, diapusi oleh golongan-golongan di luar Islam. Namun jika kita mengerti din, maka kita akan lebih terampil, lebih berani menghadapi lawan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang paling progresif yang pernah didengar oleh manusia. Mari kita adakan diskusi-diskusi ilmiah dalam semua masalah. Mereka kalau sudah kelihatan umat Islam begini, mereka tidak dekat. Ada sifat-sifat khannas. Kalau mendengar suara kebenaran itu lantang betul, dia tidak bisa debat, dia nyingkir. Dia tidak bakal bicara. Tidak akan berani bicara pada gadis-gadis kita, agamamu adalah agamanya buru-buru. Dari desa-desa yang pelosok-pelosok jauh. Tidak berani dia bicara begitu. Sebab dia akan menghadapi, mari dekatkan sini pikiran. Kami adu pikiran, adu kebenaran. Dia akan lari. Kendatipun yang jual-jual buku itu, kalau ketemu seorang gadis muslimah yang mengerti, dia akan masuk Islam malah. Ada satu waktu di daerah Surakarta, ada seorang 3 gadis jual buku. Masuk ke salah satu rumah muslimah. Kebetulan muslimah ini orang yang tidak buta agamanya.
Didudukkan. Diajak bicara kira-kira 3 jam. Mula-mula dia katakan, sebenarnya kami ini diperintah. Kami ini juga mencari duit, mencari nafkah. Kalau kami jual buku sekian, maka kami dapat persen sekian. Kalau kami sampai bisa memasukkan orang kepada agama kami akan dapat persen lebih lagi. Akhirnya terus diteter, kata orang Surabaya. Akhirnya dia masuk Islam 3 itu. Jadi kebenaran itu nanti mempunyai satu shock, punya tekanan yang tidak bisa orang menahan itu kebenaran. Sebab kebenaran itu adalah Allah. Siapa kuat melawan Allah? Utaknya siapa bisa diputarkan melawan Allah? Bahwa khaliqu kulli syai'. Betul saudara-saudara? Karena itu kita jangan sampai ketinggalan zaman terus-terusan. Ada orang bilang kepada kaum muslimin, agama-agama ini semuanya sama. Ini juga insinuasi. Jangan fanatik, agama ini kan sama semuanya. Kan semuanya dari Tuhan. Lalu mereka lantas luntur teguhnya pada Islam. Iya, yang agama itu ya podo kabeh. Kalau apa sih sak temene fanatik-fanatik itu. Nek ngono Pak Kiai iki ya rada-rada keliru. Iki lho ya bener agama iku padha wong kabeh itu kok Gusti Allah. Lihat. Karena ini tidak mengerti. Karena dia buta huruf agamanya, dia tidak tahu bahwa agama itu tidak sama dan tidak akan mungkin sama. Walaupun 1 menit pun tidak bisa sama. Malah yang satu ngalor, yang satu ngidul. Tidak akan kita ketemu dengan mereka di dunia maupun di akhirat. Kalau ketemu di akhirat, kita berlainan tempat. Mari saksikan nanti hari kiamat. Tidak mungkin kita bersama. Sama dari mananya? Kamu mengatakan serba dewa. Kami mengatakan qul huwallahu ahad. Kamu mengatakan Tuhan itu beranak. Dan anaknya dibunuh untuk ditumpas anaknya untuk mengorbankan dosa, menebus dosamu. Kami mengatakan tidak. Yang berdosa dia pikul. Kalau dia takut memikul dosa, dia minta maaf sama Allah, habis. Ini mana bisa sama ini saudara-saudara? Segimananya yang sama itu? Tidak ada orang bilang di dunia ini bahwa radio dengan roti itu sama. Tidak ada. Kecuali orang yang perlu diobati pikiran. Jauh sama sekali, tidak ada hubungannya. Atau orang mengatakan insinyurnya kol dengan kol yang dibangun sama. Tidak bisa. Tidak mungkin bertemu. Karena banyak orang kurang mengerti, lalu diserempet lagi. Dikatakan ini agamanya orang intelek, Islam ini, lihat yang nganut orang Islam. Lihat yang menganut umat Islam. Yang menganut agama Islam itu siapa saja, coba. Lihat itu yang membawa sate itu, itulah Islam. Lihat itu fulan, Presiden Carter, apa agamanya? Oh, kalau begitu, keserempet lagi, akhirnya ucul Islamnya. Nauzubillah min dzalik. Karena kita buta agama, buta huruf agama. Akhirnya Muslim berubah agamanya. Memilih agama intelek katanya. Padahal tidak benar. Ia dibohong. Sebab ada agama yang dalam kitab sucinya dikatakan, jika saya bohong untuk orang masuk agama saya, mengapa saya disalahkan? Ada agama begitu. Jadi mereka berani sekali bohong itu. Berani ngibulin orang. Ma'asyiral muslimin, jadi jika kita menjadi rijal din, maka kita pertama-tama tabligh kepada keluarga. Ingat saudara-saudara, kalau kita sudah menjadi rijal din, semua ini sudah mengerti agamanya, prinsip-prinsip agamanya, maka saudara harus tabligh. Tidak mesti saudara buka pengajian umum, tapi pengajian di rumah tangga saudara. Kepada anak-anak saudara suntiki mereka terus. Siang dan malam, pagi dan petang tanpa berhenti. Sebab zamannya ini
kurang sedikit suntikan, akan masuk suntikan setan dari mana-mana. Saudara masih mencari lubang urat untuk mau menyuntik. Sebab suntikan saudara ini tidak bisa keluar daripada satu rel. Kalau setan karena dia mau merusak, dia ambil jarum suntik, dilemparkan dari jauh. Masuk suntikan itu dari geger saudara. Dan saudara keracunan. Tapi dia tidak niat memberi obat pada saudara. Dia ingat menyesatkan saudara. Jadi saudara mesti suntik terus. Supaya kalau ada suntik dari dalam, dari luar, dia tetap kebal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan saya berterus terang. Jangan marah. Saya harap saudara jangan marah kepada saya. Untuk menuju ke situ, maka kita harus banyak membaca. Banyak menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan Islam. Banyak mencatat. Saudara harus mempunyai jilid berjilid masalah-masalah agama. Satu waktu saudara ingat apa jawabannya, sudah ada jawabannya. Kurangi saudara punya waktu ke pasar untuk ini. Tidak rugi saudara. Sebab saudara berkhidmat di samping Rasulullah SAW. Di samping Syafi'i, Hambali semua ini. Ini orang penganjur agama. Banyak membeli buku. Banyak menghafalkan hadis. Banyak mengerti hukum syariat. Tidak membuang waktu. Jika saudara cuma bisa nongkrong di baduk, jika saudara mau berdasarkan badukisme, saudara akan digibulin orang agama. Kalah saudara. Ketinggalan saudara. Jangan membuang satu detik waktu saudara. Kecuali untuk mencari nafkah, menambah pengetahuan, atau mengisi pengetahuan kepada keluarga, dan atau tidur. Afdal tidur. Ini sebabnya, saya katakan ini mukaddimah. Perlu kita perhatikan. So, kalau kita tidak perhatikan ini, kita tetap membuang waktu. Jagongan di baduk-baduk, kita akan cuma bisa riba, bisa melirik sana melirik sini, bisa macam-macam, dan akhirnya kita ketinggalan. Lawan kita maju. Marilah kita cukupkan kekurangan kita dalam paham agama sampai sekarang ini, sampai di sini saja. Tidak menambah waktu lagi. Kita sekarang mulai mengejar umur untuk belajar. Kenapa gadis kita memakai rok? Sebab dia tidak tahu apa kata agamanya. Dia belum yakin bahwa agamanya itu lebih progresif. Lebih memelihara dia. Dia belum yakin bahwa Allah yang menciptakan dia lebih sayang kepadanya. Kalau dia pakai rok berarti dia bunuh diri. Apalagi kalau dia pamerkan badannya, pamerkan minyak wanginya, itu berarti dia cari jalan untuk nyosok, untuk kopro di dunia. Dan tidak lama nanti setan akan membukakan jalan untuk dia ke situ. Jangan banyak kita menipu diri, jangan bujuki orang lain. Cukup kita mengerti ini hal.